Sini nak. Mama merentangkan kedua tangannya. Ia menganggukkan kepala, menyuruhku masuk ke dalam pelukannya. Aku pun menghampiri wanita itu, memeluknya dengan sayang. Maafkan mama ya, mama sudah menuduhmu tadi. Mama mengambil keputusan tanpa mendengarkan penjelasan yang sebenarnya, ujar mama mengusap punggungku. Iya ma, aku tahu perasaan mama. Kok Raya tidak marah sama mama? Aku mengurai pelukan dan kami masuk ke dalam rumah. Mama menjelaskan jika tadi dia dan Mas Raffi pergi untuk mencariku. Mereka panik saat tahu jika aku tidak ada di kamar. Kata mama, tadi mereka sempat berpikir jika aku kabur dan pulang ke kampung. Maafkan aku ya, seharusnya aku tidak melakukan hal itu. Secara tidak langsung, aku sudah membuat bayiku tidak baik-baik saja. Aku sudah menyakiti kalian dengan sikapku. Mas Raffi menyentuh dan mengusap perutku. Aku hanya diam, melihat wajah dia yang aku rindukan. Kamu masih marah? Tanya Mas Raffi lagi, menatapku dengan lekat. Aku menggeleng, tanganku terulur, mengusap pipinya yang hitam. Jangan lakukan itu lagi, Mas. Tidak akan. Itu yang terakhir. Aku tidak peduli bagaimanapun keadaan anakku nanti. Yang jelas, aku tidak mau kehilangan kalian. Maafkan aku yang bodoh ini, ujarnya menatapku lekat. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Ku sandarkan kepalaku di dadanya, menikmati degup jantungnya yang terdengar jelas di telingaku. Melihatku dan Mas Raffi yang sudah kembali baik-baik saja, Mama memutuskan untuk pergi. Ia berangkat ke yayasan dengan diantar Pak Tarmin. Sayang, kamu masih marah ya? Kok diam saja? Ujar Mas Raffi menggodaku. Bukan marah, tapi aku tuh lagi malas gerak, Mas. Kamu tahu gak, kalau tadi aku habis periksa kandungan dari Mbak Kinan? Ya, tahu. Karena tadi aku dan Mama pergi ke sana. Kata Mbak Kinanti, kamu sempat kram karena kelelahan. Maaf ya, ini pasti gara-gara masalah tadi pagi. Mas Raffi menekuk wajah, membuatku ingin mencubit hidung bangirnya. Iya, dan sekarang aku jadi malas gerak. Tapi aku mau makan, ucapku mengerucutkan bibir. Makan apa? Biar aku ambilkan. Untuk menebus kesalahanku, biar aku yang jadi kaki dan tanganmu. Oke. Seketika wajahku berbinar mendengar tawaran dan perhatian Mas Raffi. Sebuah ide jahil langsung hadir dan pastinya akan menyenangkan untukku. Oke, aku tidak mau makan nasi, mual. Aku mau makan buah pepaya, ucapku. Mas Raffi terlihat berpikir. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu yang sedang aku pikirkan juga. Bahwasanya tidak ada buah itu di dalam kulkas. Aku sangat yakin. Buahnya? Cari, ucapku sebelum dia menyelesaikan ucapannya. Oke, aku akan cari. Diam di sini dan pepaya yang kamu inginkan akan segera kamu dapatkan, ujarnya sangat yakin. Aku merentangkan kedua tangan, berharap dia akan memelukku. Dan benar saja, suamiku melakukan itu. Bahkan dia sampai menghujani wajahku dengan kecupan manisnya. Aku berangkat ya. Mas Raffi mengambil topi dan memakainya. Ikut, aku berseru. Kok ikut? Sebentar saja. Ikut, rengekku seperti Citra kala itu. Mas Raffi mengembuskan nafas kasar dengan wajah setengah keberatan. Ia pun mengangguk dan menyetujui keinginanku. Namun saat Mas Raffi menarik tanganku untuk turun dari sofa, aku menariknya kembali. Gendong, kan aku tidak boleh banyak gerak. Nanti kram lagi, ujarku, melambai-lambaikan kedua tangan.
Mas Raffi tidak bicara. Ia meraih tubuhku dan menggendongnya. Ia berteriak memanggil Bibi untuk membukakan pintu mobil. Wajah Bik Marni terlihat panik dan khawatir. Mungkin dia pikir kalau aku benar-benar sakit parah, padahal sedang sakit dimanja. Mobil keluar dari perumahan. Kami mencari buah pepaya yang sudah terasa manis dan segar di lidahku. Seandainya saja jika di kampung pasti tinggal petik, tidak harus mutar-mutar mencari kesana kemari. Itu ada yang jual tuh. Mas Raffi menepikan mobilnya dan turun. Sedangkan aku diam di mobil seraya melihat ke arah suamiku. Senyumku semakin mengembang saat Mas Raffi membawa 3 buah sekaligus untukku. Ia menyimpan buah itu di jok belakang dan kita kembali pulang. Enak, tanya Mas Raffi saat aku menyuapkan buah pepaya itu ke dalam mulut. Aku hanya mengangguk seraya mengunyahnya dengan semangat. Sangat menyegarkan dan mengenyangkan. Seharian ini Mas Raffi tidak pergi kemana-mana. Dia berada di rumah dan tentunya menuruti semua kemauanku yang lebih banyak dibuat-buat. Sengaja aku mengerjai dia untuk membalas semua kecuekan dia selama 1 bulan ini. Mas, apa yang membuatmu akhirnya mengakhiri kekonyolan tentang mitos itu? Tanyaku. Saat ini kita tengah berada di dalam ruangan pribadi kita, berbaring berdampingan dengan tangan Mas Raffi yang menjadi bantalku. Hal yang pernah hilang kini aku rasakan kembali. Karena aku sadar saja dan aku tidak mau kehilangan kamu. Aku begitu mencintaimu, Rah, sangat, ujar Mas Raffi memelukku. Dan kamu dimarahi Mbak Kinanti di rumah sakit tadi, tebakku, membuat Mas Raffi mengangkat wajah. Tahu dari mana? Tanyanya penuh selidik. Mbak Kinan yang bilang, barusan dia mengirim pesan padaku kalau kamu tadi dimarahinya. Bukan sama Mbak Kinan saja, tapi sama Papa juga. Syukurin, ujarku mendelikkan mata. Wajah Mas Raffi merah sebelah. Dia mengangguk lemah, lalu kembali menyusupkan wajahnya di tengkuk leherku, menghadiahkan sebuah kecupan kecil yang membuat darahku berdesir. Mas, apa? Tidak matikan lampu dulu kah? Tanyaku. Tidak perlu, sudah tidak ada waktu, ujarnya dengan nafas berat. Pintu dikunci belum, nanti tiba-tiba ada yang masuk. Aku masih fokus pada ponsel di tanganku. Sudah, semuanya sudah aman. Mas Raffi mulai menjalankan aksinya. Tangannya berkelana menarik selimut. Mas, apalagi Rah? Ayolah, jangan bertanya terus, ujarnya mulai jengkel. Kita tidak boleh melakukan ini dulu. Aku harus libur beberapa hari ini demi anak kita. Hah? Apa? Mana bisa seperti itu, Raya? Mas Raffi berbaring terlentang dengan kedua tangan menyambak rambutnya. Dia begitu terlihat frustasi. Rasain, emang enak dikerjain. Selamat sakit kepala suamiku. Bersambung.